Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhul karim. Jamaah salat maghrib dan kajian ba'da maghrib yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kembali pada malam hari ini, sore hari ini bisa bersama-sama hadir untuk mengkaji ayat-ayat Allah dan hadis Rasul-Nya. Mudah-mudahan apa yang kita upayakan ini menjadi tambahan amal kebaikan mengawali tahun 2023. 2022 sudah berlalu, tinggal besok kita akan melihat apakah di tahun 2022 itu amal soleh yang lebih banyak atau amal salah yang lebih banyak. Sekarang kita ini mengawali 2023, masing-masing berbeda-beda tergantung bagaimana mengisi kegiatan dari bangun tidur sampai tidur lagi, dan itu semua bergantung pada apa yang diketahui, ilmu yang ada di dalam dada. Semakin dibimbing oleh ilmu, maka amal pun akan lebih banyak yang baik. Wong yang sudah punya ilmu saja belum tentu mengamalkan, apalagi yang tidak berilmu. Dia akan beramal tanpa dasar ilmu. Maka Bapak Ibu sekalian, untuk muhasabah, evaluasi, mengakhiri dan mengawali tahun, artinya kita ini ya rata-rata masih menggunakan tahun itu, Masehi atau Miladiah. Hitungan umur kita pun ya masih menggunakan umur itu. Kita ini bertambah usia dari hari ke hari, bahkan ganti tahun, yang maknanya aslinya kita ini semakin dikurangi jatah umurnya hidup di dunia. Memang usia kita bertambah, tapi jatah umur kita hidup di dunia semakin berkurang. Kalau tidak diisi dengan kebaikan dan ketaatan, melaksanakan perintah-perintah Allah dan Rasul-Nya, menjauhi apa yang Allah larang dan Rasul-Nya, sungguh kelak akumulasi kumpulan dari hari-hari tahun-tahun itu, kita akan menjadi orang yang menyesal. Belum ketika kita baca hadis ini, innal muflisa min ummati, siapa orang yang muflis dari golongan umatku, kata Rasul.
Orang yang bangkrut muflis. Orang yang apa bahasa lainnya? Jatuh pailit. Gitu. Orang yang gulung tikar, kolab. Wah. Siapa yang dimaksud innal muflisa min ummati? Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin wa siyamin wa zakatin. Umatku itu datang di hari kiamat dengan ibadah sholatnya, dengan ibadah siamnya, dengan ibadah zakatnya. Tetapi dia ternyata juga melaksanakan amalan-amalan kedoliman, amalan-amalan dengan merugikan pihak lain, merugikan orang lain. Maka ketika orang itu tidak tahu ini, yakin hidupnya walaupun merugikan orang lain, dia nggak akan pernah merasa itu. Maka ketika nanti di akhirat menghadap Allah, ternyata dia pernah menuduh si fulan, menuduh dusta si fulan, memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, dan memukul si fulan. Ini hanya contoh saja. Jadi hanya sekedar contoh perbuatan kedzaliman yang dikerjakan oleh manusia. Walau dia dengan melaksanakan sholat, dia juga dengan melaksanakan siam, ataupun juga dia membayar zakat. Tapi di lain kesempatan dia mungkin memfitnah si fulan, menuduh si fulan, ngakali si fulan. Si fulan itu ya temannya atau saudaranya atau orang lain lah, sesama manusia. Atau dia mengambil harta saudaranya dengan cara yang tidak benar. Ini semua sudah ada di dalam hadis, Pak. Begitu. Jadi ada orang yang memakan harta si fulan, harta temannya, harta saudaranya, ya, dia mengambil harta milik orang lain dengan cara yang tidak benar. Kalau mengambil harta orang lain dengan cara yang benar, sah, boleh, bahkan jadi ibadah. Misalnya orang kaya sedang butuh bantuan, butuh orang yang bekerja, menjadi pekerja, maka dia menjadi pekerja yang baik. Menjadi pekerja yang baik, maka dia dapat upah. Maka dia itu mengambil harta orang lain dengan cara yang benar, karena dia buruh, dia bekerja, ya gitu. Tapi ada yang kemudian dengan cara-cara ngakali, mencari-cari celah, tidak memandang haram halal. Memang kata Rasul, kelak akan datang satu zaman, dikatakan oleh Nabi, dan itu zaman sudah akhir. Orang sudah tidak melihat haram halal, orang sudah tidak melihat norma-norma agama. Yang penting apa yang ia cari itu didapat. Inilah hari-hari yang mungkin kita sudah berjumpa, bertemu dengan model-model itu. Ini kalau nggak diingatkan dengan hadis-hadis peringatan dari Nabi, maka dia akan ngawur hidupnya. Maka setelah pahalanya ya diberikan kepada fulan yang ini dan fulan yang itu, dan jika pahalanya telah habis padahal belum tuntas, jadi dia sudah kehabisan pahala sholat, kehabisan pahala siam, zakat dan sebagainya amal ibadah, sementara orang yang didolimi masih banyak. Orang yang didolimi masih antri untuk mendapatkan transferan kebaikan dari orang yang pernah dolim di dunia. Gitu. Ternyata amal solehnya habis. Inilah orang yang muflis. Orang yang apa tadi? Jatuh pailit tadi. Apa bahasa tadi? Kolab. Ya kolab. Rugi gitu. Ini orang yang rugi.
Ya, jadi ada orang-orang yang akan nek rugi itu mungkin maknanya dia beli barang ya harganya 1.000, ketika dijual tidak laku 1.000, itu rugi. Ternyata maksimal penjualan hanya laku 800, itu rugi. Ini tidak sekedar rugi kok, karena dia ini habis, seluruh kebaikannya itu habis tanpa sisa. Bahkan ini kalau yang kemudian dilanjutkan di belakangnya, masih ada orang-orang yang antri, orang yang didolimi, pernah dituduh, ya pernah difitnah, pernah dirugikan ya di dunia, pernah merasa terdolimi orang itu. Hanya saja mungkin yang mendolimi tidak sadar, bisa jadi. Tetapi di akhirat itu tetap ada hitung-hitungan. Maka orang yang masih baris nunggu amal soleh yang pernah dikerjakan si fulan yang mendolimi itu, ternyata habis diberikan orang-orang yang di awal. Maka apa yang terjadi? Ketika itulah kemudian amal salah orang yang masih antri menunggu amal soleh itu untuk nambahi kebaikan, itu amal salahnya yang dikurangi. Amal salahnya yang dikurangi ini yang kemudian diberikan kepada orang yang berbuat dolim itu. Jadi orang yang berbuat dolim ini kehabisan amal soleh, malah ketambahan amal salah. Coba nek seperti itu nggak ngeri. Dan ini riwayat Muslim, hadis sahih. Gitu kan? Jadi orang-orang yang dulu pernah jadi korban itu memang berat di dunia, Pak Bu. Orang-orang yang dulu di dunia itu didolimi itu berat. Tetapi nanti silir di akhirat. Karena tiba-tiba ada pahala mengalir. Ya seneng banget itu, blang-bleng transferan. Tetapi susah, orang yang didolimi susah. Maka untuk itulah Nabi bersabda, tolonglah orang yang berbuat dolim dan orang yang didolimi saat itu. Nabi mengatakan begitu. Sahabat bertanya, kalau saya menolong orang yang didolimi itu saya paham ya Rasul. Gitu. Kalau ada orang yang didolimi saya tolong, itu saya tahulah orang yang didolimi itu harus saya tolong gitu. Tapi terus bagaimana saya itu menolong orang yang mau berbuat dolim, mau menolong orang yang berbuat dolim. Maka Rasulullah kemudian menerangkan cara menolong orang yang berbuat dolim adalah dengan mencegahnya jangan sampai berbuat dolim. Itu mencegahnya, ojo nengake ae kono karepmu besok tanggung jawab, enggak gitu, Pak. Kita harus elek-elek dulu. Nek wis dielek-elek ora gelem, ora salahe kiambak. Jangan membiarkan. Besok itu akan dituntut kok. Kalau kita punya kesempatan mengingatkan kok tidak diingatkan, berat, Pak. Makanya takut betul. Memang dunia ini ujian tenan kok. Siapapun diuji, kiai, dai, mubalik, ustadz diuji. Kok meneng ae ana perbuatan ndak bener, enggak elek-elek, enggak disampaikan. Ning khutbah ra disampaikan di khutbah, ada kesempatan menyampaikan. Dan kesempatan hari ini paling enak itu di khutbah. Karena di khutbah itu orang yang tidak biasanya ngaji aja ngaji mendengarkan khutbah kok. Nek undangan ngaji ngene iki rada gelem, Pak. Gitu. Ngaji gini walaupun ikut mahriban ning ora melu ngaji, Pak. Banyak tempat yang begitu, ikut sholat jamaah ning mboten ikut pengajian. Tetapi ketika khutbah Jumat ya mesti krungu lah ya. Wong di kuping kok. Ya mesti krungu. Nah, itu penting. Maka sebetulnya di khutbah-khutbah itu kudune pancen sing kira-kira ora tau dibahas ning pengajian ki sampaikan. Men krungu. Karena nanti kita ini akan dituntut di akhirat.
Nah, saya itu ikut khutbah jenengan bertahun-tahun kok nggak pernah ngeling sing itu lah pamu dhewe. Kan gitu. Sebagai sang khotib. Kula niku melu khutbah Jumat lak ming kaping-kaping mun teng akhirat kaya ngono piye jal. Ini kok jenengan dong tau ngilikke sing niki atau kok sakniki kula ngeten niki. Ah kula nggih nyuwun pertanggungjawaban jenengan, jare jenengan ki mubalek. Cilaka to. Lah nek pernah menyampaikan sudah pun nate kula dugekaken. Tugas kita kan gitu. Ashabul Kahfi itu kan menyampaikan, ternyata orang yang dolim lebih kuat, Pak. Sampai malah justru dia yang berat dikejar-kejar oleh tentara kerajaan, sampai akhirnya kemudian harus apa? Menghindar ya. Menghindar itu bahasa yang lain apa? Dalam bahasa Al-Qur'an. Hati apa dalam agama? Uzlah ya. Dia harus naik ke atas bukit atau ke satu gua. Ya gitu. Ke atas gua. Untuk apa? Karena sudah saking beratnya menghadapi zaman itu. Nah kita ini kadang-kadang nggak melu bertanggung jawab kok. Orang yang tidak ikut bertanggung jawab dengan keadaan kaum muslimin hari ini, itulah orang yang lemah iman. Tidak mau melu mikir. Luweh-luweh sing penting iso salat 5 waktu. Kaya wis paling soleh lho salat 5 waktu niku. Dengan bisa salat 5 waktu jan wis paling soleh. Sepertinya dia sudah bagus gitu. Belum. Wong salat rukun Islam itu 5 ya. Kan gitu. Itu kan kata Nabi sebagai asasul Islam. Kalau dalam bahasa yang lain disebut sebagai pondasi gitu. Karena dalam hadis itu disebutkan bangunan bunyal Islam ala khomsin. Bunia itu bangunan, dibangun. Dibangunnya ya Islam itu oleh 5 soko tiang. Jadi orang yang melaksanakan 5 soko itu, 5 tiang, 5 rukun Islam itu wong Islam sing gek duwe soko. Bunyal Islam ala khomsin. Jadi orang yang melaksanakan rukun Islam itu orang yang baru punya soko dari sebuah rumah. Nek ana wong duwe omah kok gek duwe soko tok ndak ya omah? Belum omah. Gak mungkin saya akan mengenalkan kepada penjenengan, wahai teman-teman, inilah rumah saya. Rumah saya niku ana sokone Pak Limo. Ki ustate keselen nek ngalamunnya ngono. Kalau ngomong usah cetha kan gitu. Orang nggak akan percaya kalau itu rumah wong gek ngono saka 5 kok. 5 itu baru tiangnya. Maka Islam itu tidak hanya 5 tiang. Islam itu yang namanya rumah kan ya ono pintune, ya ono jendelane, ono butulane barang dan sebagainya. Baru itu bangunan luwes dikatakan rumah. Maka seluruh hasanah agama, semua aturan-aturan Islam dalam Al-Quran dan As-Sunnah itulah Islam. Maka ada ternitnya. Ini aja ternitnya diganti main luwes barang. Ya kan? Ini ganti. Yang dulu nggak begini. Sekarang mulai soya api. Begitulah. Rumah itu semakin diindah-indahkan, dibagus-baguskan. Seperti Islam itu. Seluruh aturan agama itu kalau dilaksanakan itulah Islam. Bukan hanya 5. Ning berapa banyak orang yang sudah berbangga ketika sudah melaksanakan 5 rukun Islam. Begitu karena nggak paham. Ini bapak-bapak, ibu-ibu, jadi tidak sedikit orang-orang yang kelak di akhirat akan merugi, bukan hanya merugi, bahkan jatuh pailit atau kolab tadi, hancur-hancuran. Sak modale barang entek. Nek tadi dodolan modal 1000 dituku 800 isih ana lumayan wong isih ana 800 lah. Ini sak modale entek kok. Inilah pentingnya kita saling eling tineling, saling mengingatkan. Jangan biarkan ada orang berbuat zalim kita tidak ikut mikir. Itu. Makanya sejauh kita mampu kita harus ikut merubah dengan apalah.
Kalau ketika kita tidak ikut di dalamnya, kita termasuk orang yang kelak dimintai tanggung jawabnya di akhirat. Sampai yang wis ngerti ngaji kok orang lakoni gitu nanti Pak. Karena ngaji yang terus ngaji itu kudu ono eksekusi apa jenis? Actionnya ngaji ki apa? Harus ada. Contohnya apa? Membela orang-orang yang didolimi itu diantaranya. Maka saya ketika mengikuti YouTube itu, wah, itu para pengacara Muslim itu wah hebat Pak itu. Egy Sujana itu ya. Egy Sujana, terus apa lagi? Egy Sujana itu pernah ke pondok itu di Asalam dulu saya ketemu beliau. Terus siapa lagi ya yang kuat itu, wah mantap tenan itu. Yang membela Gus Nur itu ya. Itu kan wah luar biasa itu orang-orang yang berani ya. Kita ini kan yuk minggu nonton ya, supaya orang melu ndongaake lah. Itu kan pemberani sekali. Jelas berhadapan dengan resiko, Pak. Itu. Lagi itu. Jadi kita nggak mampu sampai seperti itu. Yang masih muda itu tapi pemahaman agamanya bagus sekali itu loh, Pak. Siapa namanya? Hosinuddin siapa itu? Hosinuddin Ahmad Hosinuddin siapa itu? Wah, itu pemahaman agamanya bagus tapi punya kemampuan juga di dalam lawyer ya, advokat. Nah, gitu di antaranya itu. Ini kan orang Islam harus ada yang di sana seperti itu. Kalau ada yang didolimi, ada yang bela. Gitu. Walaupun berat sebetulnya. Ya, sangat berat. Ya, ini contoh saja nih di YouTube bisa kita saksikan bagaimana pembelaan orang-orang yang saat ini mungkin kondisinya baru ya lemah. Ini yang selanjutnya Bapak sekalian. Nah, la'alamanna aqwaman gitu. Ini bahasa luar biasa nih kalau dalam bahasa Arab itu. Pakai lam taukid dan nun tasdid di awal itu taukid itu. Sungguh bener-bener teman-teman itu. Sungguh aku tahu. La'alamanna itu ilmun itu ya Bapak Ibu. Jadi ada kata dasarnya itu adalah ilmun ini. Nah ini ain, lam dan mim itu. Ain, lam dan mim ini. Ilmun. Sungguh la'alamanna. Sungguh aku tahu gitu loh bahasanya ini. Sungguh aku tahu. Karena ada nun di belakang ini dalam Al-Quran banyak sekali kita jumpai dan lam di awal kata. Ini nek basa Jawa ini teman-teman itu. Sungguh nyoto aku ngerti itu. Ada salah satu kaum dari umatku yang datang pada hari kiamat dengan kebaikan sebesar ini. Bihasanatin amsali jibalin tihamah. Ada orang yang datang menghadap Allah itu dengan permisalannya, kebaikannya itu semisal gunung Tihamah, baidon, putih, abyad, putih. Tidak ada orang yang datang menghadap Allah itu dengan kebaikan, ya, umatnya Rasulullah itu padanya dengan kebaikan sebesar gunung Tihamah dengan warna yang putih mencorong. Ngoten Pak. Wonten tiyang sing amalane gedene sak gedeng gunung. Di Mekah ada gunung Tihamah namanya. Gitu. Gunung yang gede. Kelihatan dari jauh. Amalannya itu orang lain melihat. Itu. Orang lain tuh melihat amalannya besar sekali seperti gunung Tihamah dengan warna yang putih. Lalu Allah menjadikannya berhamburan kemana-mana. Bahasanya faja'alahu Allahu azza wa jalla haba'an mansura. Seperti debu yang berterbangan itu. Jadi amalnya itu yang gunung segede gunung itu tiba-tiba lenyap. Kabur kaya wulu, kaya kapas gitu. Ini untuk refleksi akhir tahun dan awal tahun.
Sauban ini keliru saya nulis saya. Ini sauban ini harusnya nun apa kok saubah. Ada sauban kan? Nah ini. Qala sauban itu. Ya Rasulullah sifhum lana. Gitu. Beri kami sifat-sifat mereka gitu loh. Sifhum lana. Jalihim lana. Ini khawatirnya. Alla takuna minhum wa nahnu la na'lam. Beliau ini Sauban ini mendengar hadis Nabi, minta kepada Rasul tanda-tanda sifat orang-orang yang akan membawa amalan yang begitu banyak sekali, tapi tiba-tiba hilang habaan mansuro itu, hilang berterbangan itu. Sauban itu minta informasi jur kaya ngopo tondo-tondone. Kenapa? Dia khawatir. Saya jangan-jangan masuk golongan itu. Wa nahnu la na'lam, sementara saya tidak tahu gitu. Jangan-jangan saya masuk golongan orang-orang yang nanti membawa amal yang sangat banyak. Ternyata saya ini golongan itu, saya tidak tahu gitu. Makanya Rasul panjang ini mengatakan sampai begini Pak ini. Mana tadi? Mana nulanam? Kala apa itu? Tertoy. Amma apa? Amma apa tertoy ya? Amma innahum ya. Innahum Mas Malik. Ini innahum. Innahum ikhwanukum. Innahum ya. Ini non hamzah lagi. Adapun kata amma innahum mereka sesungguhnya hum mereka ikhwanukum saudara-saudaramu. Berarti kan ngomong Islam. Gitu loh. Ikhwanukum ya saudara kita. Wa min jildatikum kulite padha kaya dhewe gitu. Jilid itu kulit. Iya. Wa ya'khuduna minal lail kama ta'khudun, dan dia mengambil sebagian malam sebagaimana kalian mengambil sebagian malam. Artinya dia juga sholat tahajud. Itu loh Pak. Apa janura hebat Pak niki? Yo sholat tahajud ya kan itu ya. Juga ada tanda-tanda seperti kita, mirip-mirip kita ya. Itu juga saudara-saudara kita ini tanda-tandanya ya padha dhewe. Angel Pak. Wong ada kemiripan kok, ada penampakan. Itu. Jadi kulite padha dhewe, berarti kan ya sok bareng-bareng dhewe gitu loh. Itu. Kan angel mendeteksi ini. Sementara juga mereka ikhwan. Ikhwan itu kan saudara seiman. Ikhwan. Gitu. Lah tambah-tambah mereka itu sholat malam. Ya'khuduna minal lail kama ta'khuduna. Jadi mereka mengambil sebagian malam untuk sholat, seperti kalian juga mengambil sebagian malam untuk sholat. Walakin aqwamun dan seterusnya. Idza khalau bima harimallah apa ini? Intahakuha itu. Jadi maknanya apa yang ini? Enggak rampung menerjemahkannya ini. Jadi maknanya apa? Jika mereka berlalu ya, ataupun tidak bersama dengan jamaahnya. Jadi nek ora berkumpul karo wong akeh itu, mereka itu lupa dengan apa yang Allah haramkan, nabraki sing haram-haram. Nek dong kumpul karo wong akeh apik tenan, pokoknya sujud, ya ruku. Ya, semuanya amal, ya sedekah, ya infak, tetapi nek dong kiambaan lingak-linguk melanggar. Ini kok wonten sing model kaya ngoten niku. Jadi ya ini orang yang nek cara mungkin sekarang ya kaya pencitraan ya. Casing-e api tenan. Kayane nek pidato makantar-kantar. Kayane berbagi-bagi. Kok ngedum-ngedum ning jebule garuk ya luwih akeh sal. Ana mboten sing kaya ngoten niku? Amerika, nek Amerika ora ono. Amerika. Jadi ada orang-orang yang tipe ngono kuwi kayane wah soleh ya gitu loh. Ngomong ke agama ya jan mantep.
koyone dekat dengan Gus gusur maksudnya. Gus ki gusur. Cepak karo wong seneng gusur. Dan sebagainya. Nak nek dhewean ki lah wis to. Ngotak-atik piye carane ini itulah masyaallah Pak. Ya jane atine ngerti nek ngono ki ra kena. Atine ngerti nek ngono ki haram. Ning kalah karo hawa nafsu. Jadi akalnya itu dikalahkan oleh hawa nafsunya. Nah ini kan ngeri Pak. Makanya Bapak Ibu ya kita ini nek ison hentikan. Niatkan ibadah. Niatkan mumpung isih ning donya men tidak apa? Bahasa Jawa niku men boten ngombro-ngombro. Ngombro-ngombro bahasa Indonesia ini apa? Menyebar, melebar, ngombro-ngombro ya. Meluas gitu. Keburukan itu tidak semakin meluas. Nah ini teman-teman kalau mau menjajal awak dan menjajal keberanian ya ataupun menjaga hati ataupun anu nafsu. Ini besok di hari Rabu itu ini ada salah satu pabrik kayu lapis di Pring Surat dekat Keranggan sini. Sing besok ini arep dibuat sesuatu lah oleh orang-orang yang mungkin punya keinginan. Padahal yang punya ini sekarang sudah meninggal, diteruskan oleh ahli warisnya. Dan pabrik ini begitu bersosialnya luar biasa. Nek wonten masjid-masjid butuh triplek yang 8 mili niku 9 mili butuh berapa niku dikasih tanpa beli itu. Dan banyak bantuan-bantuan yang diberikan di sekitar termasuk sampai ke Telogorjo. Saya mencarikan Telogorjo sana itu ya, Telogorjo itu TPQ yang mesake saya carikan dapat berapa triplek itu mah dikirim itu, tidak kemudian ngambil sendiri, dikirim gitu. TK yang Islam itu juga butuh. Sampai kami di Keranggan, sampai kami di Secang. Terakhir saya minta 85 triplek. Itu kalau harga satunya 80 atau 100, wah itu kan udah uang tok itu 85. Itu sekarang besok ini akan mendapatkan apa nggih? Nek cara cilik-cilik mungkin demo nek nggih. Ya, somasi atau apa gitu. Nah ini butuh penguat Pak. Nah ada nanti teman-teman kita ada yang mampu untuk bisa datang, paling tidak do kumpul-kumpul lenggahaning masjid, mengamankan kalau ada yang tidak ada yang mungkin tidak terkendali gitu loh. Ini saya sebetulnya yo kasihan. Ini awak siji ora, nah ini kan butuh kekuatan masa. Karena untuk menghadapi orang-orang yang punya jan iki wong sithik ning kadang-kadang ngoten niku to. Wong sithik ning iso kaya ngoten niku. Lah kan repot. Lah ini nek saged mohon minta tolong disampaikan, nanti koordinasi dengan Pak Yunek karena memang beliau yang nangani itu. Itu untuk bisa ditolong. Kasihan Pak. Syukur ya ming mriku ora apa-apa ming ketok nek sinar singon ki balane akeh tok ngono wae jane. Ya, nek ketok teng mriku niku sing mendukung banyak, karena banyak orang yang ditolong memang. Itu banyak sekali. Ning lak yo jan mesake niki. Nek terus kemudian tidak ada yang ikut peduli gitu. Ini jadi saya matur kepada penjenengan semua untuk dicoba diewang-ewangi apa yang bisa gitu ya. Nah, ada yang mungkin longgar pagi ya dan jam 9. Nah, tapi harus pagi sekali ya. Ada koordinasi dulu jam 8 paling enggak kan gitu, jangan jam 9 datang. Sehingga tahu arah. Kasihan lah. Nah, ada dari teman-teman pegiat agama, pegiat amal dakwah, karena memang masjid ini digunakan untuk dakwah, Pak. Satu-satunya pabrik di wilayah jalan Keranggan Pring Surat yang punya masjid itu, Pak. AC-nya saja 12 kalau nggak salah itu. AC-nya itu. Sini nggak ada AC-nya, Pak.
Sana pakai bukan kipas, AC. Wah, Allah. Dan yang namanya kotak masjid itu tidak untuk masjid, Pak. Untuk membantu sekolah-sekolah yang berat, yang jangan kesulitan itu gitu, Pak. Bukan untuk masalah penjagaan masjid, ini semuanya sudah dari pabrik. Gitu. Saya itu pernah sama yang punya itu bilang, Pak, saya itu butuh gendeng untuk SD Islam ini 12.000 gendeng soka. Beliau langsung ngendiko, "Dah semuanya saya booking. Semua gentengnya dari kami gitu. Sak belikan nanti berapa habisnya." Gitu. Habis hampir 23 juta. Beliau itu yang ngasih. Nah, ini sekarang sedang diuji untuk adanya karyawan mungkin sing pengen ini itu ya. Tetapi ya ini mungkin sampai pengadilan dan sampai pengadilan. Oh gitu. Nah iya. Saya setiap hari Jumat Wage itu khutbah di sana. Berarti Jumat depan ya Wage itu ya. Gitu? Niki mau paing toh. Nah, Jumat Wage saya khutbah di sana. Kalau dulu awal-awal itu ya masih mengkondisikan jamaah itu, kalau hari Sabtu pagi Bapak Ibu, itu ada kajian seluruh karyawan, tapi bergilir. Gitu. Seluruh karyawan itu digilir ngaji. Saya tanya manajemen, apa ndak mengurangi hasil produksi, saya tanya gitu. Ndak. Padahal 1 jam itu nek gawe triplek lah wis dioki. Itu gawe ngaji. Itu dulu para pekerja itu misalnya 1 regu yang sholat hanya 2-3 orang, nek izin arek metu sholat izin dulu. Ini ke pabrik ini. Kalau ada yang mau izin sholat itu izin. Sekarang beda, balik sekarang. Nek mangsane sholat kok ora izin sekarang. Karena apa? Karena juga terjadi itu. Ning iwadine ngoten mawon isih ana pekerja pabrik sing kadang ya ora standar dalam arti untuk mengikuti aturan pabrik. Itu Pak Bu. Lah ini akhirnya kan harus dikancani gitu. Itu betul Pak Bu. Kalau hari-hari hari-hari saum Ramadan itu para pekerja itu datang absen langsung sholat isya dan jamaah tarawih dulu baru bekerja. Tetapi sholat itu wis dianggap bekerja. Jalo ono sing kaya ngoten. Di salah tulisan itu pakai spanduk itu utamakan sholat dan keselamatan kerja gitu. Tulisan itu utamakan sholat dan keselamatan kerja. Nah ini Bapak Ibu, walaupun kita ini di sini ning yo kancane dhewe. Ora kudu kenal, ning itu sama-sama pejuang ning kadang-kadang lak nek muni ora kenal ra gelem to. Awong gek kula niku teng mriki niku khotbah Jumat nih yo wis do ngerti jamaah sapa-sapa. Ana sing gathuk ora salam kok. Kuwi jan iki menungso apa wudu jengkel saya jane. Iya kan, wong jelas sholat Jumat nek ngajine ora gelem teko iki. Gitu. Tapi ya nek Jumatan di sini. Tapi ora gelem mau nyalami dulu bareng itu. Tak salam tak assalamualaikum tak unek ning kuping saking jenggale saya. Ini kan nemen toh. Ini nek dia panggil kaya ngono babal-bas ora ana sinyal kuwi. Nek kon wong gitu beda lagi pring surat sana kan gitu. Wong kita keranggan gini ya, kita Temanggung ae surat ora tekan. Wong jangankan wong gak sing kenal ngerti sok ngrungokke khotbah ya ora gelem mendahului salam kok. Ini enggak tahu apa masalahnya. Padahal ya saya tak ngrungokke khotbah. Apa khotbah saya penuh dengan bid'ah apa piye ra mudeng aku. Kan gitu kan ada sok ya metu setane barang Pak Ustadz itu. Ya kan jengkel kan ada ya Allah ya Rabb iki kok nguji iman gitu kan. Ada yang dan ora tau guyu, Pak. Waduh, wis kabeh poin ning ngarepku kabeh salah ngono lho kaya rasane kuwi. Nek kaya ning guyu ki rega larang gitu loh. Ora iso diobral gitu loh. Ini kan kadang umat Islam tuh ada yang masih kayak gitu itu loh. Lha gini kalau dakwah ya ora do anu, Pak. Ora iso mlebu, Pak. Sing mlebu ya sing padha dene wong merengut itu akhirnya. Berarti sesama merengut satu sinyal itu.
Gitu nek sing wong kae yo sing arek ndakwahi wong sing kaya ngono ki yo piye sapa kuwi. Kan gitu Pak, kita ini kan ndak bisa harga mati ya Pak, ora iso dinyang. Iya kan ini dakwah ini kan ada yang namanya takhirul bayan, ada yang namanya kitmanul bayan. Dalam dakwah itu ada takhirul bayan. Takhirul bayan itu menunda penjelasan. Nek yang dilarang itu kitmanul bayan, menyembunyikan. Nek menunda boleh. Wong mencen kayak kelas SD kok wahi ilmu SMA jeglek tepar Pak. Ini kan kita tunda dulu penjelasan yang ini kan bertahap. Itu namanya takhirul bayan. Yang dilarang kitmanul bayan, menyembunyikan ndak itu nggak boleh ini itu gitu nggih. Dah Isya ya. Apa Isyanya sekarang jam berapa? Jam 8 po? Oh, belum. Aku ngotot aku apa itu komat? Wih lah komat. Ya sudah begitu dulu ya. Ini mohon dukungan nanti nek sing ada yang bisa duduk-duduk saja nggak apa-apa Pak. Pakai baju koko ya. Baju ngoten mawon ora arek opo-opo kok ming jebule sinar singon ki namanya sinar singon sejahtera S3. Itu jebule ya oke sing seneng kan gitu. Sampai ada yang duduk-duduk di situ. Ya ming teng masjid mah udah kumpul jagongan. Nek ana apa-apa jadi yo dhewe melu bela toh. Ya kita enggak boleh lah apa aku njur nyun sewu njur ono sing rada anarkis misalnya kan. Gitu. Ya kan kasihan. Kita itu kasihan sama orang-orang yang ya pengen bersama-sama berbuat baik. Ingkang boten rawuh mangke dikabari syukur ayu bareng-bareng ngoten toh. Ngoten yo ming syukur ning kono duduk-duduk njur ana unjukan itu minimal toyo pethak. Ning ora mari gedek-gedek. Ini gitu syukur begitu. Hanya itu untuk menguatkan saja. Makatan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan. Apabila ada hal yang kurang pas nyuwun pangapunten, tidak sengaja insyaallah. Mosok sengaja berbuat tidak baik kan gitu. Yang jelas yang tidak saya sadari. Aku qauli hadza astaghfirullahaladzim li wa lakum innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.